Nina Laura Samadara dengan NIM 2024-48090. Saya dari kelas C semester 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Patimura, Ambon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang krisis ekoteologi dengan mata kuliah Agama Kristen, dosen pengampu Ibu Natalia Y. Yohanes M. Teologi. Jadi, krisis ekoteologi yang saya ambil yaitu kebakaran hutan. Sebelum kita mengetahui apa itu kebakaran hutan, kita perlu tahu apa itu krisis ekoteologi. Krisis ekoteologi adalah situasi atau masalah yang terjadi di lingkungan karena ketidaksamaan manusia dengan alam. Jadi kebakaran hutan itu adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan politik. Dari masalah ini pasti ada dampaknya. Nah, jadi dampak kebakaran terhadap lingkungan yaitu kerusakan habitat. Kebakaran hutan ini dapat memusnahkan habitat dan flora yang menyebabkan banyak spesies kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Yang kedua, pencemaran udara. Asap tebal dari kebakaran hutan mengandung berbagai polutan berbahaya yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit pada manusia dan hewan. Yang ketiga, pencemaran air. Abu dan zat yang berasal dari kebakaran hutan dapat terbawa oleh air hujan dan mencemari sumber air di permukaan tanah dan mengancam kualitas air minum kita. Yang keempat, erosi tanah. Hutan terbakar kehilangan kemampuannya untuk menahan tanah sehingga mengakibatkan risiko erosi, longsor, terutama saat musim hujan. Yang kelima, siklus hidrologi terganggu. Hutan yang sehat berperan sangat penting dalam siklus hidrologi. Kebakaran hutan ini dapat mengganggu proses ini yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Ada juga dampak terhadap masyarakat. Yang pertama itu masalah kesehatan. Asap tebal dari kebakaran hutan itu dapat mengandung partikel berbahaya dalam menyebabkan iritasi saluran pernapasan seperti batuk, sesak napas, dan asma bagi manusia. Yang kedua, iritasi mata dan kulit. Asap juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata serta memicu berbagai alergi. Yang ketiga, kerugian ekonomi, yaitu kebakaran hutan ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan yang besar terutama bagi para petani lainnya. Jadi, berita di atas merupakan bukti nyata terjadinya kebakaran hutan di daerah saya. Penyebab utama kebakaran hutan yang hebat ini diakibatkan ketidaksengajaan upaya pembukaan lahan berkebun oleh salah satu masyarakat lingkungan saya menggunakan metode pembakaran lahan. Namun api tidak dapat dikendalikan karena cuaca yang waktu itu juga sangat panas. Angin yang sangat kencang waktu itu sehingga membuat api merambat dengan sangat cepat dan tidak terkendali sehingga kebakaran hutan itu berlangsung selama 2 hari karena memiliki sisa-sisa bunga api. Konsekuensi yang diterima dari seseorang yang membakar hutan di lingkungan saya itu adalah dicemooh oleh masyarakat sekitar lingkungan saya. Berikut yaitu pandangan Alkitab terhadap isu ini. Jadi dalam Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta termaksud manusia dan memberikan perintah kepada manusia untuk mengelola serta merawat ciptaannya seperti alam ini. Dalam Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, kemudian Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan menjaganya. Ayat ini menekankan tugas manusia untuk mengusahakan dan menjaga Taman Eden, yakni bumi. Ia menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang sangat penting dan moral untuk menjaga kelestarian alam. Kebakaran hutan ini yang meluas merupakan sebuah tragedi yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi mengancam kehidupan manusia juga. Nah, pandangan Kristiani dalam isu ini yaitu satu, pelanggaran perintah Tuhan. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti
pembakaran lahan secara sembarangan walaupun dalam kesengajaan kita. Ini merupakan pelanggaran perintah Tuhan untuk mengelola dan merawat alam secara baik. Yang kedua, tanda kerusakan hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Yang ketiga, alam sebagai ciptaan yang suci, yaitu dalam pandang Kristiani, alam adalah hasil karya ciptaan Allah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu, alam memiliki nilai intrinsik dan sangat pantas dihormati. Dan ada juga ayat dalam Wahyu 11 ayat 18. Ayat ini berbicara tentang penghakiman Allah atas mereka yang merusak bumi. Nah, ada juga ajaran gereja tentang ekoteologi. Yang pertama yaitu ekoteologi. Gereja memiliki tradisi yang kuat dalam ekoteologi yang menekankan pada pentingnya hubungan antara iman Kristen dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Yang kedua, keadilan ekologis, yaitu gereja mengajarkan bahwa semua ciptaan memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Kebakaran hutan adalah bukti bahwa bentuk ketidakadilan terhadap ciptaan Tuhan. Yang berikut adalah solusi konkret untuk mengatasi isu lingkungan seperti kebakaran hutan ini, yaitu yang pertama, pencegahan pengelolaan hutan dan regulasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan atau lingkungan dan bahayanya kebakaran hutan, melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan menetapkan peraturan tegas terkait pembukaan lahan dan penggunaan api. Yang kedua yaitu reboisasi, melakukan reboisasi dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, penanganan, yaitu membangun sistem efektif untuk mendeteksi dini titik api dan memberikan peringatan dini kebakaran hutan. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya tentang krisis ekoteologi UAS Agama Kristen dari Ibu Natalia. Terima kasih yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.